Diberi kuliah 3 jam ini tentang nilai-nilai ya, sehingga keputusannya adalah mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Ya. Nah, apakah sekarang di anak Abah juga ada Pak Anies katakanlah memberikan pencerahan sehingga kita juga bulat tekad kita? Kalau saya kebetulan kan boleh dibilang agak mengikuti agenda-agenda Mas Anies lah, gitu ya, agak dekat, termasuk dalam proses lobby-lobby partai kemarin. Bagaimana kemudian di awal kita sudah dideklarasikan oleh PKB, oleh Nasdem, oleh PKS, kemudian ketiga partai itu kemudian juga dibajak oleh orang lain. Saya menyebutnya Rika ini pembajak partai, pelakor politik. Rika ya, Rika ya. Karena kalau RK itu bisa juga Rano Karno. Kalau Rika jelas. Nah, saya mengikuti proses itu, plus kemudian lobby-lobby juga dengan PDIP. Saya mengikuti persis sampai akhir, bahkan sampai akhir jam 12 malam ketika proses tanggal 28 akhir itu proses di Jawa Barat. Pada akhirnya Mas Anies ditawarkan untuk ke Jawa Barat. Saya ikuti itu sehingga tidak perlu misalkan harus ada pengarahan secara khusus dari Mas Anies. Saya sudah cukup memahami bahwa kemudian juga saya ada diskusi panjang dengan Mas Anies. Ya pastilah, hanya itu mungkin tidak mungkin saya ceritakan ke publik kan gitu ya. Tapi yang pasti saya menyampaikan kepada teman-teman proses dengan PDIP kemarin ada poin-poin yang membuat saya menarik. Pertama, alasan mereka di awal ketika bertemu dengan Pak Aming, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, alasan-alasan rasional semua yang menyebabkan PDIP mengusulkan Jakarta mengusulkan Mas Anies ke DPP. Yang berikutnya, ketika sudah detik